Dalam dunia profesional, baik CV maupun resume adalah dua dokumen penting yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Meskipun seringkali dianggap sama, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Sementara itu, resume adalah dokumen yang lebih ringkas dan fokus. Resume dirancang untuk memberikan ringkasan singkat mengenai pengalaman kerja, keterampilan, dan pendidikan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Dengan panjang biasanya 1 hingga 2 halaman, resume bertujuan untuk menarik perhatian perekrut dengan informasi yang paling penting dan relevan, sehingga calon pelamar dapat menonjol di antara banyak pelamar lainnya. Secara umum, pemilihan antara CV dan resume tergantung pada jenis pekerjaan yang dilamar dan konteks di mana dokumen tersebut akan digunakan. Dengan memahami perbedaan ini, para pencari kerja dapat menyusun dokumen yang sesuai dan efektif dalam menunjang karir mereka. Perbedaan CV dan resume. CV atau kurikulum vitae. Panjang CV biasanya lebih panjang dan mendetail, seringkali beberapa halaman. Isi CV menyediakan informasi lengkap tentang pendidikan, pengalaman kerja, penelitian, publikasi, keterampilan, dan pencapaian akademik. Biasanya digunakan dalam konteks akademis atau untuk posisi yang membutuhkan kualifikasi tinggi. Format CV tidak memiliki format tetap, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Resume, panjang resume biasanya lebih singkat, biasanya 1 halaman atau maksimal 2 halaman. Isi resume menyajikan ringkasan pengalaman kerja, keterampilan, dan pendidikan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Lebih terfokus pada pencapaian dan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan tertentu. Format resume sering memiliki format yang lebih kaku dan terstruktur. Secara umum, CV lebih komprehensif dan digunakan dalam konteks akademis atau profesional yang lebih formal. Sementara resume lebih ringkas dan difokuskan untuk melamar pekerjaan tertentu. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana cara menulis resume. Adapun beberapa komponen yang harus ada dalam resume adalah nama, posisi yang dilamar, kontak, alamat, tentang diri, riwayat pendidikan atau pelatihan, kemampuan, dan pengalaman. Contoh, Tiara Andini adalah seorang fresh graduate, lulusan SMA sederajat, dan ingin melamar kerja sebagai kasir. Selama bersekolah, Tiara memiliki pengalaman sebagai bendahara dan sekretaris. Keterampilan yang dimiliki Tiara adalah bidang komputer, terutama Microsoft Word dan Excel. Kira-kira seperti inilah resumenya. Pada bagian header, berisi nama lengkap dan informasi yang dilamar. Alamat, nomor telepon, dan email. Pastikan informasi ini jelas dan mudah dibaca. Pada bagian ini, awalnya kosong, jadi saya merasa perlu menambahkan variasi berupa QR Code. QR Code ini disarankan terkoneksi dengan nomor kontak kamu. Pada bagian tentang diri memberikan gambaran umum kepada perekrut tentang siapa kamu. Bagian ini sangat penting karena lanjut atau tidaknya penyeleksian calon karyawan berawal dari tentang diri. Dalam membuat tentang diri, pastikan mendeskripsikannya sesuai dengan posisi yang dilamar. Pada yang saya contohkan, Tiara Andini ingin melamar posisi kasir. Maka bidang-bidang keahlian yang diperlukan munculkan dalam deskripsi. Misalnya saja kata baik dalam mengelola transaksi keuangan, menjaga akurasi perhitungan, dan membuat laporan. Yakinkan pula sifat seorang kasir,
yaitu jujur dan teliti. Pada kalimat penutup, tambahkan kelebihan atau keahlian kamu yang berkaitan dengan kerjaan kasir. Misalnya, menguasai program Microsoft Excel dan Word. Saya contohkan, nama saya Tiara Andini. Lahir di Indramayu 18 September 2006. Saya memiliki keterampilan yang baik dalam mengelola transaksi keuangan, menjaga akurasi perhitungan kas, dan membuat laporan. Saya adalah orang yang jujur dan teliti. Kelebihan saya adalah mudah beradaptasi dan menguasai program Microsoft Excel dan Word. Pada pendidikan, informasi tentang akademis yang ditempuh, nama institusi, lokasi, dan tahun lulus, kamu juga bisa menambahkan nilai rata-rata jika nilaimu cukup bagus. Namun jika nilainya kurang bagus, tidak perlu ditambahkan nilai. Karena Tiara Andini lulusan dari MAN 2 Indramayu tahun 2024 dengan program peminatannya adalah Matematika dan IPA, program lintas minatnya ekonomi, maka ini perlu ditulis. Pada bagian keterampilan, tuliskan keterampilan kamu dengan sederhana agar lebih mudah dimengerti orang lain. Pada bagian ini, jangan memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Misal menggunakan tanda bintang 5 untuk sangat menguasai atau memakai bar sampai penuh. Itu jangan. Bisa memunculkan penilaian jika penilaian itu dari pihak luar dan pastinya terpercaya. Misal lembaga pelatihan atau kursus. Yang kemudian nanti bisa ditunjukkan kevalidannya melalui sertifikat atau lembar nilai pada lampiran. Pada pengalaman, daftar jabatan sebelumnya dengan rincian periode kerja sertakan deskripsi tanggung jawab dan pencapaian yang relevan. Contoh, Tiara Andini pernah menjadi bendahara kelas 10 MIPA 2. Maka ceritakan pada saat menjadi bendahara kelas apa saja yang dilakukan dan pencapaian apa yang kamu buat. Saya contohkan pada Tiara Andini. Pada saat menjadi bendahara kelas 10 MIPA 2, tugasnya adalah menangani pembayaran keuangan kas kelas, membuat jurnal pemasukan dan pengeluaran, serta pencapaiannya pemasukannya kasnya 100%. Pada bendahara OSIS tahun 2023, tugas Tiara Andini adalah mengelola keuangan OSIS dan infak Jumat, membuat jurnal pemasukan dan pengeluaran. Cara kerja Tiara Andini itu ketika membuat laporan rapih, maka perlu ditulis pelaporan rapih beserta lampiran dan buktinya. Pertanggungjawaban wajar tanpa pengecualian. Kemudian juga pernah menjabat sebagai sekretaris kelas 12 MIPA 2 yang tugasnya membuat laporan untuk agenda kelas, mengabsen teman kelas yang tidak masuk, membantu menyebarkan informasi atau tugas pada saat guru berhalangan hadir. Dan jangan lupa setiap pengalaman ini dikasihkan periode-periodenya. Pada bagian bawah, jika terdapat masih ruang yang kosong, bisa tambahkan hobi atau riwayat organisasi yang pernah diikuti. Yang membedakan resume fresh graduate dan yang bukan adalah pengalaman kerja dan portofolio. Untuk yang sudah pernah bekerja, tambahkan lagi 1 halaman sebagai portofolio. Portofolio itu berisi bukti atau produk-produk yang telah kamu buat, kamu tangani dengan bukti-buktinya.